sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka terbentuklah BPUPKI atau Depurisu Jundit Kesakai pada tanggal 1 Maret 1945. Dr. Razifman Yudhidiningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Chibamase dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia. Sidang pertama bertempat di Gedung Chosaini atau Gedung Pancasila yang dihadiri ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Razifman pun selaku ketua membuka sidang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil dari Jepang, dan tentu saja seorang lagi adalah wakil dari Indonesia, Suroso. Kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan kepada saudara-saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide atau gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya berharap saudara-saudara sekalian dapat berpartisipasi untuk kemajuan negara ini. Mohon izin ketua. Saya punya usul Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan hubungannya. Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu, sangat perlu dasar negara yang sangat mengokohkan seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan Sobarjo. Kita negara Indonesia sangat akan membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan semua pihak. Pada sidang BPUPKI tanggal 21 Mei 1945, Gahan Muzakir mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Mohon izin ketua. Menurut saya, mengenai dasar negara dirumuskan dalam 5 poin yang saya sebut dasar dan atas NKRI yang meliputi yang pertama, kerakyatan, kedua, perikeadilan, ketiga, perikebangsaan, keempat, musyawarah, dan terakhir, kesejahteraan sosial. Bung Kahar, saya akui kata-kata Anda luar biasa. Tapi perlu diingat, Indonesia adalah negara yang bermayoritas Islam. Dari itu, Indonesia harus berlandaskan Islam. Apakah Anda tidak dengar? Kami membutuhkan dasar negara, bukan kepentingan Anda saja yang kami butuhkan. Terus saudara-saudara, jika dapat dilakukan seperti ini, kita tidak akan bisa menemukan dasar negara. Saya pikir tidak ada guna lagi untuk mempermasalahkan agama. Semua agama dan keyakinan menuju pada Tuhan yang Esa. Maka dari itu, masih banyak persoalan penting yang mendesak untuk kita bahas. Tapi Bung, Indonesia itu bermayoritas agama Islam. Tenang, saya akan menyampaikan pendapat rumusan dasar negara. Yang pertama, peri kemanusiaan. Yang kedua, demokrasi. Yang ketiga, kerakyatan. Yang keempat, keadilan sosial. Yang kelima, persatuan. Selanjutnya, silakan kepada anggota lain untuk menyampaikan gagasannya. Mohon izin ketua. Terima kasih kepada ketua serta wakil yang sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun usulan yang saya rumuskan diantaranya: yang pertama, persatuan; kedua, kekeluargaan; ketiga, keseimbangan lahir dan batin; keempat, musyawarah; dan kelima, keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan. Mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Izin kedua, saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang rumusan dasar negara, yaitu pertama, semangat nasionalisme; kedua, patriotisme; ketiga, kemanusiaan; keempat, persatuan; dan kelima, keamanan sosial. Sekian dari saya, mohon untuk dipertimbangkan. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara. Mohon izin ketua. Untuk menyampaikan pendapat saya, saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini.
Ada perumusan dasar negara yang saya usulkan, yaitu yang pertama, pri kebangsaan, kedua, pri kemanusiaan, ketiga, pri ketuhanan, keempat, pri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan demikian? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa di mana-mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama yang hal ini merupakan pencerminan dan merupakan rangka yang suka kebersamaan sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah selain dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Izin ketua, saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus didasarkan kepada yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme, ketiga, mufakat, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Saya memberi nama untuk 5 dasar tersebut adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma ternyata tidak tepat karena Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita, ini saya memberikan nama kelima dasar ini Pancasila. Panca artinya 5, dan sila artinya asas atau dasar. Apakah saudara setuju dengan usulan saya? Silakan mengungkapkan pendapat Anda. Baiklah, silakan para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Izin ketua, saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan usulan Pak Soekarno. Para hadirin setuju? Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Jibangasi. Ohayou gozaimasu, selamat siang. Selamat siang. Para hadirin yang ada di sini, saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir. Dan saya menyimak juga poin-poin yang para hadirin berikan. Saya hanya ingin menyampaikan kalau saya setuju dengan hasil rumusan tersebut yang telah disampaikan oleh para hadirin dan selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua. Itulah saja yang saya ingin sampaikan. Anda selesai. Terima kasih Mr. Jibangase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang 1 BPUPKI kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara telah berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9 dengan ketua dipilih Insinyur Soekarno yang anggotanya terdiri dari Dr. Handas Muhammad Atta, Mr. Aam Aramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Kayu Wahid Hashim, dan Adi Kusno Cokro Sujoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta atau yang lebih dikenal dengan Jakarta Charter pada tanggal 10 hingga 17 Juli tahun 1945 atau 1 bulan sebelum dibacakannya teks proklamasi diadakannya sidang kedua oleh BPUPKI. Setelah BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 yang dilantik pada 8 Mei 1945, kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Benar kata Rajiman, kita harus memuaskan dasar negara dan hukum dasar negara. Lagi pula, Jepang telah menjanjikan kemerdekaan pada tanggal 7 September 1945 dan 29 Mei 1945 Suroso. Benar Maramis, walaupun pada sidang 1 lalu para anggota telah merumuskan dasar negara, kita tetap
harus membuat keputusan akhir. Dia Suroso, seperti usulan asasi negara dasar kebangsaan dan Republik Indonesia oleh Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. Bagaimana menurut? Ya, begini Pak Soekarno. 1. Peri kebangsaan, 2. kemanusiaan, 3. peri ketuhanan, 4. peri kerakyatan, 5. kesejahteraan rakyat. Lalu Supomo mengusulkan konsep dasar negara pada 3 Mei 1945, bukan? Benar ya, Pak? Indonesia merdeka yang isinya 1. Persatuan, 2. kekeluargaan, 3. keseimbangan lahir batin, 4. musyawarah, dan 5. keadilan. Sedangkan saya mengusulkan Pancasila yang isinya 1. nasionalisme, 2. internasionalisme, 3. mufakat dan demokrasi, 4. kesejahteraan sosial, 5. ketuhanan yang berkebudayaan. Baiklah, sekarang untuk melanjutkan sidang kedua yang kemarin sempat tertinggal, kita membutuhkan laporan hasil kerja panitia perancang undang-undang yang telah dibentuk pada sidang pertama lalu. Soekarno. Tentu panitia telah merumuskan pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batas tubuh Undang-Undang Dasar. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Sedangkan batang tubuh Undang-Undang Dasar dirumuskan oleh Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Benar. Lalu konsep batang tubuh disempurnakan oleh Panitia Penghalus Bahasa. Perancang Undang-Undang Dasar telah menjalankan tugas mereka dengan baik. Sekarang, bagaimana keputusan akhir kita? Baiklah, setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya kita selesai merancang hukum dasar beserta pembukaannya. Untuk berikutnya, Hakim Jepang yang menentukan. Sidang terakhir BPUPKI resmi ditutup pada hari ini.